HMPH. Xiaoyan, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Kamu pikir hanya dengan memakai armor bisa menyelamatkan orang. Beritahu kamu. Jiwa sisa dari rubah 9 ekor ini terintegrasi dalam armor ini. Jika armor ini rusak, rubah 9 ekor itu juga akan lenyap. Pemimpin ajaran jahat Xiao yang ingin menipumu untuk melepas armor dan masuk rumah sakit. Ya. Hahaha. Lampu penangkap jiwa. Jangan takut, nak. Lampu penangkap jiwa. Hanya akan melepaskan aku dari zirah ini. Aku tidak ingin kamu berjuang untukku lagi. Lihatlah. Rumput kembali jiwa sudah mekar. Apakah tidak mirip dengan senja saat kita bertemu pertama kali? Hei. Tidak menyangka kalian benar-benar melatih mantra kehidupan dan kematian. Rokok. Rohku yang tersisa sepertinya sedang menyatu dengan tubuhmu. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Dalam kehidupan dan kematian, kita harus bersama. Sakit. Seperti digaruk. Dulu, saat kamu menarikku dengan ekor. Kamu juga menggaruk telapak tanganku seperti ini. Sudah terlambat? Sudah terlambat. Cepat pikirkan cara. Ya, kakak tua bilang bahwa sekte iblis akan menghancurkan tulang punggungku. Mereka ingin merebut Xiao Xiong. Suruh semua menjaga baju Zirah dan Xiao Jiu dengan baik. Hahaha. Xiaoyan, ujian ketiga telah tiba. Apakah kamu ingin melindungi jiwanya yang tersisa atau menyelamatkan dirimu sendiri? Xiaoyan, tetap fokus dan jaga hati nuranimu. Aku akan menyucikanmu. Xiao Jiu. Kekuatanmu sudah tidak banyak. Tidak bisa lagi menggunakan sihir. Akan menggunakan darah dan daging sendiri untuk memperbaiki baju perang. Ini akan menghabiskan umurmu. Aku hanya menggunakan darah dan dagingku sendiri. Untuk membentuk kembali pinggang Xiao Jiu. Kamu sudah sadar. Jangan bangun lagi. Babi kamu akan dicuri oleh Qian Yisui. Maafkan saya. Saya memang canggung sejak kecil. Kamu ini busuk. Siapa kamu dan mengapa ada di kamarku? Namaku Bai Xiao Jiu. Ketika kamu pingsan di pinggir jalan, saya yang membawamu pulang. Saat kamu pingsan, kamu terus memanggil Xiao Jiu. Xiao Jiu. Untungnya aku juga bernama Xiao Jiu. Jadi ini takdir juga. Gantungan giok itu baru saja ada di samping bantalmu. Bukan kami yang mencurinya. Gantungan giok ini diberikan oleh orang yang sangat penting bagiku. Siapa? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Aroma wanita ini terasa sangat familiar. Saya tidak bermaksud jahat. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa beristirahat di sini. Mengapa kamu memiliki aroma kayu cedar? Aroma cedar itu hanya wewangian dari pakaian. Saya pergi dulu. Ingat untuk minum bubur.
Wanita ini memiliki tatapan yang mengambang di siang hari. Seolah-olah sedang berbohong, tapi dia juga terlihat akrab. Menyembuhkan lukaku. Tanpa sedikit pun niat jahat. Dia sebenarnya siapa? Kamu. Di kota tempat berlibur. Hidup ini. Tanpa penyesalan, tanpa keluhan. Hidup sepenuhnya. Xiao Jiu, apakah aku lupa orangnya adalah kamu? Ah. Jangan lihat aku sebagai makhluk jahat. Kamu tidak takut. Aku tidak takut. Aku ingat dulu ada seekor rubah kecil yang pernah menyelamatkanku. Dan memutus ekornya. Kamu ingat lagi. Tapi tidak boleh ingat. Setiap kali mengingat sesuatu. Ekor saya akan hilang satu. Sekarang tinggal 8 ekor. Kenapa aku merasa sangat sakit hati? Aku adalah siluman rubah. Kamu diserang oleh ajaran setan demi menyelamatkanku. Nyawamu hampir hilang. Aku menggunakan mantra kebalikan hidup agar kamu bangkit kembali. Tapi setiap kali kamu memulihkan sebagian ingatan, ekorku akan hilang satu. Kutukan kelahiranmu, kau nekat menggunakan sihir terlarang dari suku rubah demi aku. Hampir mati. Kau akan hilang ingatan dan rohmu akan terbang ke langit. Jadi, jangan ingat-ingat lagi. Oke, kita hanya ingin seperti ini. Hanya ingin menjadi orang asing seperti ini. Tapi melihat air matamu. Hatiku sakit tak tertahankan. Kamu melakukan ini untuk menyelamatkan rubah kecil yang kehilangan ekornya. Benar kan? Aku tidak ingin melupakanmu. Dan aku pasti tidak akan melupakanmu. Karena kamu bisa memotong ekor untukku. Aku pasti bisa menemukan cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Yanzi. Aku tidak ingin kamu mengingatnya. Dan aku lebih tidak ingin kamu mengingatnya. Mari kita seperti ini saja. Kamu sedang menyembuhkan luka di Xiaoyan. Selagi aku masih punya kekuatan, masih bisa melindungimu. Jika kamu benar-benar rela mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku pasti tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Ilmu terlarang suku rubah. Kamu bilang setiap kali aku mengingat sedikit lagi memori. Kamu akan kehilangan satu ingatan, benar begitu. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu sendiri sudah memiliki kebaikan. Bagi saya, semuanya adalah hati saya. Dengan senang hati, Xiao Jiu, dengar-dengar ekormu lagi kurang satu ya. Kakak Xiao Ying, kamu sangat baik. Kamu juga sudah bangun. Mari kita cari cara bersama-sama. Ekornya Xiao Jiu pasti akan diselamatkan. Tukarkan ekor rubah dengan ingatanku. Gunakan eliksir untuk menghangatkan jiwaku. Begitu menyakiti diri sendiri, teknik terlarang. Apakah ada cara untuk memperbaiki? Jangan menyusahkan Qian Yisue lagi. Kutukan seumur hidup sudah mulai membalas. Sekarang jiwamu sudah dipelihara 70%. Saat kamu mengingat kembali. Itulah aku. Itulah saat aku kembali ke Qingqiu selamanya. Jangan katakan begitu. Ekormu pasti akan selamat. Kali ke-100 mencuri ciuman dari Xiao Ying. Bulu matanya penuh darah. Seperti dia menyelamatkanku. Melihat diam-diam Xiao Yan untuk ke-101 kalinya. Kata orang, balas budi manusia adalah menikah dengannya. Ah. Aku ingat sekarang. 100 tahun yang lalu, kamu bilang menunggu aku besar. Lalu akan menikahiku. Sekarang aku ingat kembali. Sekarang giliran aku bertanya padamu. Apakah kamu bersedia membiarkan aku selalu di sampingmu? Hingga akhir hayatmu. Yang besar, tolong berikan obat. Tolong selamatkan Xiao Yan. Memutus ekor bangsa Hun demi menyelamatkan satu orang, apakah layak? Xiao Yan dan aku berhutang budi.
Bertahun-tahun bersama, aku sepenuh hati menyukai dia. Bahkan jika dia tidak lagi mengingatku, aku juga tidak menyesal. Elder besar, tolong berikan obat. Aku sedang merebus ramuan pelindung jiwa. Kau keluar dulu. Tunggu saja untuk minum obat. Qian Yusue bilang. Rumput penghidupan di belakang gunung sudah kau petik habis. Kau menyembunyikan bahwa kau pergi ke Qingqiu untuk mencari rumput penghidupan. Ah. Qingqiu tidak pernah menerima manusia. Sebagai putri ekor 9. Kamu memutuskan untuk mengambil risiko. Sendirian mencari obat. Ah. Xiaoyan, luka lamamu kambuh lagi. Ah. pusat kutukanmu adalah jiwaku. 100 tahun yang lalu. Kamu melindungi aku dari serangan mematikan sang penguasa iblis. Sekarang aku balas dendam padamu. Matamu kecil. Ingat baik-baik, kutukan seumur hidup tidak akan pernah membiarkanmu bangkit kembali. Sebaliknya, aku akan memperbaiki jiwamu dengan kekuatan iblis dari ekor 9 milikku. Ah, Xiao Jiu. Xiao Ye. Kenali pedangmu sebagai tuannya. Hati-hati jangan sampai terluka oleh pedang surgawi. Masih ingat aku? Tapi Xiaoyan, apakah kamu ingat? Saat kamu di Beijing dulu, kamu pernah bilang padaku, selalu ada kamu di belakangku. Kita. Oke. Aku ingat sekarang. Saat itu, kamu jelas bisa melarikan diri sendiri. Tapi kamu tetap bersikeras tinggal di sisiku. Aku tidak akan melarikan diri. Dulu di utara juga begitu. Sekarang juga begitu. Hanya saja sekarang aku yang melindungimu. Saya. Luka belum sembuh sudah buru-buru berlatih pedang. Sampai kapan luka ini harus sembuh? Ku tidak hanya ingin membantumu mendapatkan kembali ekor. Aku ingin melindungimu lebih lagi. Xiao Jiu. Aku. Oh. Kabar tentang kakak siang yang terluka. Aku kira orang dari sekte iblis yang datang. Besok aku akan pindah masuk untuk merawatmu dan kakak siangnya. Kalau begitu, kamu harus berlatih dengan baik. Kalau tidak, malah akan membahayakan. Elder besar sudah datang. Memberikan banyak jimat padaku. Sungguh hebat. Semua itu alami rontoknya. Kamu menipuku. Setiap helai bulu rubah diukir dengan mantra pelindung jiwa. Diukir dengan darah hatimu. Kalau aku mengumpulkan 1000 helai, aku bisa pulihkan semua ingatanku. Kamu pasti punya cara untuk memulihkan semuanya. Tapi semuanya harus dengan mengorbankan diri sendiri. Xiao Jiu. Kamu melakukan ini. Lebih menyakitkan daripada langsung menusuk hatiku. Aku takut salju di Beijing terlalu dingin. Kamu sendiri tidak bisa menemukan jalan pulang. Baju perang hidup adalah cara untuk memperpanjang nyawa. Nyawa masuk ke baju perang, hidup mati bersama. Xiao Jiu tidak akan bisa berjalan lagi karena ini. Jangan sampai terjadi. Kalau baju perang tidak cukup, ada obat spiritual. Di dunia ini ada banyak obat ajaib. Pasti ada satu.
Xiao Jiu akan semakin lemah. Saat rubah berekor 9 ini lemah. Dari jiwa hingga kulit dan tulang. Semua adalah barang yang diperebutkan orang lain. Dia sendirian jauh dari King Qiu. Tanpa kerabat yang melindungi, bahaya mengintai. Waktu tidak banyak. Apakah kamu sudah memikirkan baik-baik, bertarung dengan nyawa? Aku pasti akan melindunginya. Nona, ujung ekormu hampir hilang ya. Pangeran Xiao, dia. Dia sudah membantuku mencari penawar. Rumput bulu hilang semua. Bersama jiwa dan raga musnah. Kakak Xiaoyan, lihat pedang baru buatanku. Dari mana bulu rubah Xiao Jiu ini? Ini Xiao Jiu kecil yang ditemukan di halaman. Ekornya, bulu yang jatuh banyak di halaman. Kalau tidak percaya, coba lihat. Xiao Ye. Satu ekor-ekorku hilang lagi. Ah. Tadi malam masih baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Aku tidak tahu. Bangun tidur sudah tidak ada. Xiaoyan, teman kecil, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan. Setiap kali seekor rubah berekor 9 memakan satu ekor, ia akan semakin jauh dari bentuk dan roh yang utuh. Sekarang dia memaksakan menekan. Hanya akan membuat roh utama semakin cepat hancur. Apakah ada jalan keluar? Kecuali membuat dia memutuskan hati duniawi dan kembali ke dunia setan. Kalau tidak, menunggu hari sang ahli pedang 9 ekor. Bai Xiao Xiao, ekormu kenapa berkedip begitu cepat? Tidak apa-apa, aku cuma terlalu lelah akhir-akhir ini. Saat pertama kali bertemu, dia tidak seperti sekarang yang begitu rapuh. Hanya karena dia memperpanjang nyawaku. Makanya dia berubah menjadi seperti ini. Xiaoyan, kamu belum tidur. Cepatlah tidur, kamu hanya perlu istirahat dengan baik. Serahkan yang lainnya padaku saja. Roh asli rubah 9 ekor memang ada di sini. Sisa-sisa ajaran iblis. Masih berani datang. Kecil. Sepertinya kekuatanku sudah hilang. Rubah 9 ekor, tunggu aku. Jangan takut. Ada aku di sini. Kamu lihat. Aku sudah pulih seperti dulu lagi. Aku bisa melindungimu. Penguasa iblis sudah datang. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama, teman kecil. Apakah kamu mau membawanya pergi? Aku ingat. Di sini adalah rumah tempat aku dan Xiao Jiu. Bersembunyi dan saling menjaga. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti dia. Roh 9 ekor rubah memang ada di sini. Aku harus lebih kuat. Agar bisa melindungi dia. Xiaoyan, tanganmu. Teknik terlarang ini memerlukan darah manusia untuk memperkuat. Semalam aku begadang lagi. Elder besar bilang. Di selatan ada tanaman roh yang bisa menghambat hilangnya ekor. Dapat memperlambat hilangnya ekor. Jangan lagi ambil risiko demi aku. Lukamu belum sembuh. Hanya kamu yang boleh berjuang mati-matian melindungiku. Aku tidak boleh melindungimu. Bukankah kalian para rubah ini tidak adil? Kakak Xiao Ying, pemburu raja di barat kota bilang. Melihat ada kultivator sihir di barat kota. Pergi menjaga di pintu masuk.
Jangan biarkan orang lain mendekat. Tenang saja, aku bahkan sudah mengusir Ahuang yang tinggal di sebelah. Kau jaga baik-baik Qian Yisui. Dia selalu ceroboh dan suka mencari masalah. Aku khawatir dia dalam bahaya. Kakak Xiangyan, lihatlah giok ini. Giok hangat menyehatkan jiwa. Aku membawanya setiap hari untuk menjaga kelembutannya. Jika sudah terawat, bisa dijadikan alat pelindung untuk Xiao Jiu. Kau memang jarang memikirkan dia. Kau ini terlalu pelit. Ya, mengapa hanya kamu yang boleh memperlakukan Xiao Jiu dengan baik? Tidak boleh orang lain memperlakukannya dengan baik. Kalau kamu tidak mau aku mengantarnya pergi, lebih baik aku berikan dia padamu. Hatiku hanya untuk Xiao Jiu. Xiao Yan, kamu tidak akan lupa ingatan lalu otakmu juga rusak, kan? Dengan aku, sebagai sahabat terbaikmu, kamu tidak akan pernah bisa menikahi Xiao Jiu. Itu adalah kekuatan 9 ekor Xiao Jiu. Cepat kembali ke pekarangan kecil. Waktunya tidak banyak lagi. Besok ikut aku ke selatan. Rumput penenang hidup di daun kecil. Kau pernah dengar tentang rosetan yang kembali ke pemiliknya? Kata elders besar. Saat rubah berekor 9 tinggal 1 ekor. Jiwa utama akan mencari orang yang paling dicintainya. Bahkan jika aku hanya tersisa jiwa utama, aku pasti akan bersamamu. Aku ingin kamu tetap di sisiku sepenuhnya. Mempertahankan ekor setan dengan tubuh manusia pada akhirnya melawan takdir. Apakah kamu tahu dia kehilangan seluruh ekor 9? Di mana roh utamanya akan menyatu. Semakin banyak ingatan yang pulih, aku semakin sulit melepaskan dia. Dimanapun dia menyatu, aku akan mencarinya. Kecil Jiu. Rumput roh darah harus diberi makan darah setiap hari. Aku tidak mengizinkan kamu melakukan ini. Aku bahkan bersedia memberimu umurku secara langsung. Apalagi ini. Huhu. Ada apa? Kak Xiao yang akhir-akhir ini entah kenapa selalu memeluk armor dan melamun. Dan terus menghela napas. Xiao yang sedang membuat armor. Elders besar bilang. Untuk menggabungkan kekuatan 9 ekorku ke dalam armornya. Dengan daging dan darah sebagai energi, tukar aku 1 kesempatan hidup. Aku pergi melihat. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh, ya. Paksakan penggabungan. Apakah kamu tahu akibatnya? Dia mengorbankan ekornya untukku. Aku akan mengembalikan setengah tubuhnya. Jika jiwanya menyatu dengan armor, maka tidak ada kemungkinan reinkarnasi lagi. Maka aku akan hidup dan mati bersamanya. Hanya hidup di dunia ini. Qian Yisui berkata, Xiao yang belakangan ini selalu datang ke ruang pembuatan pedang di tengah malam, menatap baju perangnya dengan kosong, sampai-sampai mempertaruhkan nyawanya. Tidak bisa, waktuku tidak banyak lagi. Tidak boleh membiarkan Xiao Yan mati bersamaku. Kenapa kamu jadi khawatir seperti kakak Xiao Yin setelah menemuinya? Apakah kamu juga menjadi cemas seperti dia? Kenapa ekomu tinggal 5? Kenapa takut aku tidak bisa kembali ke wujud manusia? Bukan itu, aku takut kamu tidak punya ekor untuk menyapu daun. Nanti biar aku yang bantu bersihkan halamanmu. HMPH. Kamu ini, anak kecil. Kakak Xiao Yi sudah datang. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku pergi dulu ya. Kamu sudah mengalami begitu banyak luka. Sudah punya banyak bekas luka seperti ini. Ayo. Coba. Elder besar bilang kalau sekarang bisa menyatu. Aku tidak sabar lagi.
Lihat pola baju zirah ini. Dibuat sesuai dengan ekormu. Bai Xiaojiu. Kalau aku berikan jimat pedang, kau mau menawariku. Lalu bilang mau memperlakukanku seperti adik perempuan. Kalau dia berani tidak ada lagi. Aku juga tidak mau jadi adiknya. Xiaojiu, kekuatan ekor sembilanmu masih menyusut. Cepat ikut aku ke selatan. Daripada membuat kekuatanku menyusut di dunia ini. Lebih baik. Ah. Xiao 9. Begini. Kamu tidak akan terluka lagi. Xiao Jiu. Ada apa denganmu? Apa kakak Xiao yang lagi mengganggumu? Ekorku sudah menghilang. Apakah itu akan menjadi pola di armor MU? Itu juga baik. Kemanapun aku pergi, kamu akan mengikutiku. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu mau menyelamatkan saya? Jangan ikuti saya. Tempat yang akan saya tuju sangat berbahaya. Ah, apakah kamu yang menyelamatkan saya? Saya ingin membalas budi. Jangan lihat. Kalau dilihat, itu bukan kejutan lagi. Setelah sekte iblis dihancurkan, saya akan pergi melamar di Qingqiu. Ah. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Saya ingat semuanya. Saya ingat Xiao Jiu. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Mungkin ini adalah takdir. Xiao Jiu benar-benar berubah menjadi perlengkapan perang. Di iblis Xiao Jiu telah sepenuhnya terintegrasi dengan armornya. Tidak sepenuhnya mati. Ah. Ini adalah formasi penjaga jiwa. Cepat lindungi inti kecil 9 ekor setan. Serahkan inti 9 ekor setan. Akan meninggalkan tubuhmu utuh. Titik pusat formasi kecil yang di sudut barat laut, di batu bata ketiga. Xiao Jiu. Kesadaran kita dalam baju perang tidak akan terluka. Cepat hancurkan formasi. Dengan darah sebagai petunjuk. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Xiao Jiu, kamu masih hidup. Formasi kunci jiwa menarikku keluar dari baju zirah. Aku kembali. Siu-siu, aku sudah ingat semuanya. Bagaimana? Mengambil jimatku. Maka kamu harus menjadi milikku. Jimat ini. Ini adalah benda yang mengikat kita. Juga satu-satunya yang bisa melindungimu sekarang. Jangan hancurkan lagi. Kali ini aku pasti akan melindungimu dengan baik.
Ruh hidup masuk ke dalam armor, mengumpulkan kekuatan 3 tahap. Ini adalah tahap pertama, tahap pemutusan pikiran. Biarkan dia melihatmu memutuskan hubungan cinta dengan matanya sendiri. Ham. Memutuskan apa? Kak Xiao Ying seharusnya terikat dengan Xiao Jiu seumur hidupnya. Bicara yang jelas. Secara langsung, kalian harus tetap berpegang pada keyakinan satu sama lain di saat hidup dan mati. Masih bisa mempertahankan obsesi itu. Aku dan Xiao Yan sudah melalui banyak cobaan hidup dan mati. Kami saling percaya tanpa ragu. Tidak perlu memutuskan ikatan perasaan. Hidup dan mati tak terpisahkan. Sekarang sudah baik, bahkan tidak ada tenaga untuk mencuci hiasan pedangmu. Di sini bisa merasakan bahwa kamu lebih dari ekor. Disapu di leher masih jelas. Coba ini. Saya dengar jiwa iblis yang dimakan bisa membentuk wujud. Saya masih punya cara. Dengar-dengar di jalan barat ada yang menjual batu yang bisa bersinar. Mungkin bisa menghidupkan jiwa sisa nona. Pemimpin sudah bilang, selama kita bisa merebut armor pertempuran Xiao Yan, dan Xiao Yan yang kalian bicarakan, apakah di dadamu ada pola rubah? Yang tampan dan bisa mengalahkan banyak orang sendirian itu. Bisakah kamu tidak begitu angkuh? Kakak Xiao Yan, tadi saat baju tempurmu bersinar, bayangan bayi Xiao Jiu juga melucu padaku. Siapa suruh Qian Yisue selalu mencuri ujung pedang merah yang aku tunjuk? Xiao Jiu, itu karena kamu pilih kasih. Hanya membuat untuk kakak Xiao Yan, tidak membuat untukku. Dewa Penatua mengatakan bahwa bencana kedua adalah bencana membakar tubuh. Apakah kau benar-benar ingin melompat ke dalam tungku pembuatan pedang, tanpa menempa baju perang? Bagaimana caranya membuat sisa rohmu membentuk? Konyol. Tubuh manusia masuk ke dalam tungku. Baju perang yang melindungi tubuh juga akan membuat jalur energi putus. Dia telah kehilangan 9 ekor buntut untukku. Even jika dengan darah hatinya sebagai pendorong agar baju perang menembus bencana petir. Aku juga harus memberinya sebuah tubuh yang mampu menampung roh utama. Bodoh. Aku hanya ingin kamu hidup. Baik itu memotong ekor atau mempertaruhkan nyawa. Yang aku minta hanyalah kamu bisa hidup dengan baik. Rubah bau itu mengajarkanku cara mengikat ekor rubah. Apa gunanya? Jika kamu tidak ada. Siapa yang bisa membantuku mengajari kakak Xiao Yan yang cemberut? Dia benar-benar menggunakan teknik membakar langit, Xiao Yan. Semua salahku, seandainya aku bisa menghentikannya. Adik bodoh, seandainya kamu bisa menghentikannya. Maka dia bukan Xiao Yan yang aku kenal. Kakek tua pernah bilang, api dan jiwa armor hidup berdampingan. Luka Xiao Yan akan menyatu dengan armor. Tunggu sampai kamu sembuh. Kita akan pergi ke selatan untuk melihat rumput jiwa yang tumbuh di seluruh gunung. Seperti yang pernah kita janjikan. Menjelajahi seluruh negeri. Cari sebuah halaman kecil untuk tinggal. Menjadi sepasang kekasih. Xiao Jiu. Sudah bangun. Lukamu sudah menyatu dengan baju zirah. Kamu pingsan selama 3 hari 3 malam. Aku dan Xiao Sui menjaga kamu selama 3 hari. Dia sudah memakan semua gula kayu manis di gudang. Apa salahnya makan sedikit gula kalian? Siapa yang bisa seperti Xiao Jiu, tidak melepas pakaian, tidak makan dan tidak minum, menjaga kamu? Bagaimana situasi di pihak sekte iblis? Kakak tua bilang mereka sedang mengumpulkan darah dan pasir. Sepertinya mereka ingin menghancurkan pertahanan baju zirahmu. Mereka ingin menghancurkan baju zirah. Apakah itu akan melukai jiwa kecil? Tidak akan. Mereka juga ingin menarik jiwa 9 ekor saya. Energi jiwa saling bergantung pada takdir. Bencana kedua meski telah berlalu. Tubuh fana terikat dengan armor. Langsung saja katakan bagaimana bisa membentuk. Jangan terburu-buru. Kakak tua kemarin sudah bilang. Energi sejati di dalam tubuhmu kacau karena teknik pembakaran langit. Jangan sekali-kali bergerak sembarangan. Kau melakukan ini untukku, bahkan rela mengorbankan tubuhmu. Bagaimana bisa tidak cemas? Xiao Jiu sekarang benar-benar mengeluarkan hatinya. Biarkan aku membentuk kembali tubuhmu. Aku bersedia melakukannya. Kamu bilang, kakak Xiao Yan, apakah dia akan melupakan senyummu di masa depan?
Dia itu. Bahkan ingat beberapa bulu yang menempel di ekorku. Wow, kamu bilang akan mengajarkanku sulap. Apakah itu masih berlaku? Jangan ukir lagi. Sekarang aku pun tidak bisa mencium aroma cedar terbaik sekalipun. Ukir aroma cedar. Perisai perang akan membawanya untukmu. Berita dari selatan datang. Rumput pengembalian jiwa sudah muncul. Dunia. Tapi tumbuh di... Dengan perasaan dan pikiran sebagai tulisan. Dengan tekad sebagai panduan. Xiaoyan, sahabat kecil. Kamu sudah menyesal kehilangan makna sejati dari catatan rahasia keluarga setan. Mulai sekarang, kamu akan sejiwa dengan keluarga Zhan. Tak terpisahkan. Ekor hilang. Sakitkah? Tidak sakit. Tapi sekarang Xiaoyan batuk sekali. Aku di sini juga ikut merasa tidak nyaman. Ah, aku pikirkan sesuatu. Kalau menggunakan sisa rohmu untuk menggoda perasaannya. Mungkin saja bisa. Bodoh, kamu terlalu banyak nonton novel romannya. Perasaan itu bukan sekadar menggoda begitu saja. Tapi kamu dan kakak Xiaoyan. Bukankah kalian berjalan sampai sekarang karena cinta dan perasaan? Kalau sudah punya orang yang dicintai, seharusnya. Ahahaha. Lihat, metode penjinakan rohku masih efektif, kan? Ah, Xiao Jiu. Jiwamu yang tersisa berdarah. Waktunya tidak banyak lagi. Sekarang kita langsung pergi mengambil rumput jiwa. Tidak bisa, kamu baru saja terluka karena Huo Tianjue. Tidak boleh kembali berbahaya lagi. Xiao Jiu, residual soul MU terperangkap di inti baju perangku. Tak bisa bertemu lagi selama 1 hari. Aku merasa sangat gelisah. Paman. Ternyata rumput jiwa adalah lampu penuntun jiwa dari suku rubah. HMPH. Xiaoyan, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Kamu pikir dengan mengenakan armor kamu bisa menyelamatkan orang. Aku kasih tahu kamu. Roh sisa dari rubah 9 ekor terintegrasi dalam armor ini. Jika armor ini rusak, rubah 9 ekor juga akan lenyap begitu saja. Tidak menyangka kalian benar-benar melatih mantra kehidupan dan kematian. Malam ini. Tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu lagi. Cepat pikirkan cara. Ya, kakek tua bilang bahwa sekte iblis akan membalikan keadaan. Mereka ingin merebut Xiao Jiu. Sekte iblis bersatu menjaga armor dan Xiao Jiu. Hei. Hahaha. Xiaoyan, ujian ketiga sudah tiba. Xiao Jiu belum pulih. Kak Xiaoyan lagi ada masalah. Bagaimana ini? Dia harus menggunakan darah hati untuk membuatkan aku sebuah jiwa yang abadi. Aku sudah pulih. Ini adalah inti baju perang. Aku akan mengembalikan kekuatan iblis untukmu. Xiaoyan. Kamu sudah bangun, Xiao Jiu. Pelindung ini menyaksikan keberadaanmu dan aku yang saling bergantung. Xiao Jiu, sekarang kamu tidak punya ekor untuk menyapu daun. Nanti halaman jadi milikmu. Kamu yang bersihkan? Ya. Kamu ini tidak berperasaan. Lupa siapa yang mengajarkanmu merangkai ekor rubah. Cerita sudah berlalu. Inti dari pelindung sudah menyatu sepenuhnya dengan roh utamanya. Hanya saja. Hanya apa? Hanya jika nanti dia ingin menunjukkan wujud aslinya. Maka dia hanya bisa menggunakan matamu. Menggunakan hatimu untuk merasakan hidup dan mati bersama selama-lamanya. Dengarkan. Toko gula melati di Jalan Shishi sudah buka. Sangat bagus, aku akan menguasainya semua. Begitu banyak gula. Tak perlu bicara.
Kita memiliki saling pengertian dan hubungan rahasia hati. Malam-malam, ada apa denganmu? Jika kamu terus menatapku seperti itu, aku akan mengira kamu tidak mengenaliku. Aku hanya takut jika aku menyentuhmu. Kamu akan kembali menjadi bayangan. Kalian ini benar-benar membuatku geli. Cepat bangun dan minum bubur. Aku sudah mencuri sarapan dari si Huang sebelah. Ah, kalian ini memiliki telepati. Elder besar berkata bahwa makhluk simbiotik saling terhubung. Bahkan jika terpisah ribuan mil, mereka dapat mengetahui apa yang dipikirkan satu sama lain. Makhluk simbiotik hidup dan mati bersama. Meskipun ras iblis ini telah mereda untuk sementara, mereka pasti akan kembali lagi. Jika salah satu dari kalian terluka, maka keduanya akan mati. Kerusakan juga meningkat berkali-kali. Aku sudah membentuk diri, jadi tidak akan menjadi beban lagi. Xiao Yan, aku akan berjuang bersamamu. Kekuatanmu masih dalam pemulihan. Jika terluka lagi, Xiao Xiao. Saat aku menyelamatkanmu, aku kehilangan satu ekor karena ajaran iblis. Mereka sekarang sedang membakar tulang ekornya. Hahaha. Xiao Yan pasti merasakan sakitnya. Serahkan inti armor perang. Aku bisa membuatnya mati dengan cepat. Xiao Yan, luka kecil ini bisa kutanggung. Jangan harap bisa melukai Xiao Jiu. Setengah dari kematianmu akan datang. Xiao Yan, Guigu telah mendapatkan pengejar mereka. Segera tiba, cepatlah pergi. Minum obat. Ditambahkan 2 kali lipat bunga osmanthus. Pahit sekali. Kemarahan di atas perahu tulang 1000 iblis terlalu kuat. Sumber tulang ekornya sedang tergerogoti. Jika dalam 7 hari tidak bisa disucikan, Xiao Jiu, kamu hanya perlu beristirahat dengan baik. Aku merasakannya. Di tempat yang penuh dendam di selatan, ada sebuah sumur jiwa yang murni, yang bisa membersihkan. Tinju ketakutan. Aku juga ingin pergi ke selatan. Aku bisa menggambar simbol, dan juga bisa melayani kalian. Kamu tetap di sini menjaga halaman kecil. Raja Iblis bisa datang kapan saja. Perjalanan ini pasti akan ada banyak pertempuran sengit. Kalian harus kembali dengan selamat ya. Di sini berbahaya. Mungkin juga ada orang dari ajaran sihir yang menyergap. Aku tidak takut, bahkan Xiao Yan yang dulu pun tak akan takut. Tapi Xiao Yan sekarang akan takut. Takut kamu terluka. Takut kamu mengalami masalah. Kalau begitu, aku sendiri saja. Kita sudah sepakat akan pergi dan pulang bersama. Baik, ayo kita pergi. Hahaha. Xiao yang meninggalkan Bai Xiao Jiu. Aku bisa berikan ampun padamu untuk seluruh mayat. Xiao Jiu, kamu di sini berevolusi. Pendeta sekte iblis serahkan padaku. Tapi aku juga ingin membantumu. Tunggu sampai kamu pulih. Baru bisa bantu aku satu tangan.
Ham. Huhu. Xiao Yan. Manfaatkan sekarang. Dengan darah hatiku, aku mengorbankan jiwa perisai untuk melindungi cinta sejati di dalam hatiku. Xiao Yan. Tidak menyangka. Kalian berdua ternyata bisa bekerja sama merebut kekuatan iblis dariku. Hei, aku sudah tahu kalian bisa. Aku membawa anggur osmanthus untuk merayakan kemenangan. Si peminum kecil hanya tahu minum. HMPH. Temanku khawatir tentang kalian. Kami sudah membuat perisai di halaman dan segera datang. Ajaran setan sudah dihapus. Tidak akan ada lagi gangguan dari ajaran setan di masa depan. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Di bawah tempat yang baik ini. Tidak menyangka ternyata tersembunyi rahasia ribuan tahun dari suku rubah berekor 9. HMPH, rubah tanpa ekor juga belajar memasak. Kemarin hampir saja membakar kompor. Bukankah itu karena seseorang bilang, kue osmanthus yang dibuat di luar tidak seenak yang aku buat? Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya khawatir kamu bosan. Ham. Hei. Qian Yisui. Kamu mengikat hiasan pedang ini dengan buruk. Seharusnya biarkan Xiao Jiu mengajarkanmu dengan baik. HMPH. Itu namanya kepribadian. Lagi pula, kalian dan Xiao Jiu setiap hari berlarian ke sana kemari. Selalu bersama. Halaman kecil kalian semua aku yang bersihkan. Cuci tangan dulu, baru makan. Mengerti? Kamu lagi cari apa? Aku lagi cari cara apa? Bisa membuatmu tumbuh kembali ekor. Aku rasa sekarang begini saja sudah cukup baik. Bisa berada di sisimu saja sudah sangat cukup. Tapi aku serakah. Aku ingin bersamamu selamanya. Siapa itu? Siapa yang berjalan tidak melihat jalan. Begitu terburu-buru ingin lahir kembali. Ini apa? Ini adalah lambang dari klan penyihir kuno. Mereka selalu tidak akur dengan klan rubah. Ada cara untuk menahan kita. Tak disangka mereka akan membidik Xiao Jiu. Xiao Jiu sekarang belum sepenuhnya pulih ke wujud 9 ekornya. Saya khawatir ini berbahaya. Siapapun yang datang, saya tidak akan membiarkan mereka melukai Xiao Jiu. Xiao Yan. Cara-cara suku penyihir itu aneh. Kamu harus hati-hati. Di sini tercatat beberapa kelemahan suku penyihir. Mungkin bisa membantu kalian. Adik kecil. Adik kecil, apakah kamu kenal Xiao Yan? Kamu siapa? Tanya dia mau apa. Saya orang lama dia. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengannya. Mereka ada di sana. Cari saja sendiri. HMPH. Harus cepat pulang dan beritahu kambing dan Bai Xiao Jiu. Ada orang jahat yang mencar mereka. Tidak baik, tidak baik. Ada seorang wanita yang mencari kakak Xiang Yan. Wanita itu terlihat sangat berbahaya. Dia bilang dia adalah wanita dari masa lalunya. Omong kosong, aku Xiao Yan dari awal hingga akhir hanya memiliki Xiao Jiu. Tidak pernah ada wanita lain lagi.
Oh tidak, tidak. Ada orang jahat, ada bahaya. Apa? Ah, Xiao Yan. Serahkan rubah ekor 9. Aku bisa membiarkan kalian selamat. Tak akan mungkin. Hari ini aku harus mendapatkan rubah ekor 9. Dengan aku di sini, kamu tidak bisa. Kalian. Tunggu saja. Wow, Xiao Jiu, sekarang kemampuan memasakmu semakin baik. Jauh lebih baik daripada toko di Jalan Barat. Hanya mulutmu yang manis. Hehe. Ah, Xiao Jiu, apakah kamu sakit lagi? Tidak apa-apa, mungkin hanya capek. Xiao Jiu. Jangan sembunyikan dariku. Apakah ada masalah dengan tubuhmu? Sungguh tidak ada masalah. Mungkin ini adalah efek samping dari pertempuran sebelumnya. Aku akan mencari elders besar untuk memeriksa. Xiao Yan, jangan lagi mencarinya. Mungkin dalam beberapa waktu akan baik-baik saja. Masalahmu bukanlah hal sepele. Aku sudah berjanji untuk melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Kita sudah susah payah mendapatkan kehidupan yang tenang sekarang. Aku tidak ingin seperti ini. Hancur. Xiao Jiu. Kau harus percaya padaku. Aku akan melindungimu dengan baik. Baik itu dari ajaran setan atau suku penyihir. Aku pasti akan menjaga keselamatanmu. Shoot. Haha. Haha, siapa kamu? Mau apa kesini? Gadis kecil, aku ingin bertemu Xiao Yan dan Bai Xiao Jiu. Aku ada yang ingin mereka dengar. Kamu tunggu di sini. Jangan masuk. Hahaha. Tak kusangka. Rubah ekor 9 hidup berdampingan dengan baju perang. Ini benar-benar langka di dunia. Kamu sebenarnya siapa? Langsung saja bicara. Aku dari dunia rahasia suku rubah. Kedatanganku kali ini adalah untukmu. Darah rubah 9 ekor mengandung kekuatan yang besar. Jika disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat, akibatnya bisa sangat buruk. Di sini tercatat rahasia tulang ekor rubah 9 ekor. Mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah tulang ekor. Tapi saya punya satu permintaan. Bai Xiao Jiu harus pergi ke tempat rahasia suku rubah bersamaku. Untuk menerima warisan. Tidak boleh. Saya tidak akan membiarkan Xiao Jiu mengambil risiko. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Mungkin bisa menyelesaikan masalah suku dukun. Tapi, tidak apa-apa, mungkin bisa membantuku mendapatkan kembali ekor 9. Xiao Yan, luka lamamu sering kambuh. Tapi ini satu-satunya cara. Aku tidak ingin terus-menerus terjebak dengan masalah ekor. Apalagi tidak ingin menjadi bebanmu. Bodoh. Kau tidak pernah menjadi bebanku. Aku hanya takut. Aku takut kehilanganmu. Jadi meskipun ada sedikit risiko, aku tidak ingin kau mengambil risiko. Aku pasti akan kembali. Xiao Jiu, kamu harus pulang lebih awal. Aku akan merindukanmu. Kalau kamu tidak pulang, aku akan pergi ke tempat rahasia suku rubah untuk menyelamatkanmu. Tenang saja, aku pasti akan kembali. Bawa barang yang menandai kita. Aku akan terus menunggu kedatanganmu di sini. Xiao Jiu. Aku akan menjaga taman kecil kita dengan baik. Kembalilah dengan selamat. Rahasia suku rubah. Bahaya mengintai di mana-mana. Xiao Jiu. Dia adalah rubah berekor 9 yang merupakan darah tertinggi dari suku rubah.
Sekarang dia hidup bersamaan dengan baju perang. Aromanya sudah tertanam. Hanya dengan masuk ke dalam rahasia dan menyelesaikan warisan, barulah bisa benar-benar menguatkan diri. Kakak Xiaoyan, Xiao Jiu tidak ada. Tidak ada yang mengawasi. Ah Fu membakar seluruh dapur. Ayo cari buku memasak pemula. Hari ini giliranmu membuat kue. Ah, baik. Zanjia terhubung dengan kesadaran Xiao Jiu. Mungkin bisa menghubunginya. Xiaoyan, aku sudah sampai di pintu masuk tempat rahasia. Di sini ada aura yang familiar namun asing. Hati-hati selalu. Jika ada bahaya, segera ganti aku dengan armor tempur. Apapun yang terjadi, aku akan segera berada di sisimu. Ujian akan segera dimulai. Kecil. Tunggu aku pulang. Pengunjung dilarang masuk. Roh 9 ekor berani mengincar warisan. Meskipun aku hanyalah roh, namun aku hidup berdampingan dengan armor. Untuk melindungi kekuatan ini agar tidak dirampas oleh ajaran setan. Ini adalah kekuatan armor. Kekuatan simbiosis ini dapat merasakan jarak. Mungkin dia benar-benar bisa melewati ujian. Menyerahlah, kau hanyalah barang cacat yang kehilangan ekor. Xiao Yanru akan melihat wujudku yang utuh. Masihkah kau mencintaiku? Kau salah. Yang Xiao Yan cintai bukanlah identitasku sebagai suku Fox, tapi aku sebagai orang ini. Ah. Apakah Bai Xiao Jiu mengalami masalah di dunia rahasia? Kita pergi menyelamatkannya. Makhluk yang saling terhubung. Aku bisa menemukannya. Menyiapkan kuda. Kita segera berangkat. Hahaha. Ini adalah tantangan terakhir. Ujian hati nurani. Mengharuskanmu menghadapi kebenaran paling menakutkan dalam dirimu. Yang paling aku takutkan adalah Xiao yang salah paham tentangku. Yang benar-benar kamu takutkan adalah Xiao yang lupa padamu. Kehilangan cinta ini, jadi kau lebih memilih untuk menyelamatkannya. Jiwa masuk ke dalam armor. Hidup dan mati bersamanya. Tidak. Xiao yang tidak akan melupakan aku. Aku memang egois. Aku memberikan segalanya demi ketulusan Xiao Yan. Tapi aku juga selalu percaya. Aku dan Xiao Yan saling memahami. Dia bahkan mengikat takdirnya dengan aku. Bersama-sama mengatasi semua kesulitan. Hahaha. Siapa yang berani memasuki wilayah rahasia suku rubah? Bersihkan jalan, aku akan menyelamatkan Xiao Jiu. Hei, kekuatan rubah ekor 9. Kakak Xiao Ying, aku akan menahannya. Cepat pergi selamatkan Xiao Jiu. Kamu tetap datang. Aku sangat khawatir padamu. Aku sudah bilang akan melindungimu sepenuhnya. Aku tidak akan pernah mengingkari janji. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu menemanimu. Lihatlah, Xiao Yan. Warisan sudah diambil. Xiao Ye, mari kita kembali ke pekarangan kecil. Baik. Kita pulang. Xiao Jiu. Rubah bau, cepat lepaskan aku. Sekarang aku sudah punya ekor. Giliranmu membersihkan halaman. Setiap langkah Xiao Yan, kita jalani bersama. Nanti kamu tidak boleh lagi meninggalkanku sendiri untuk petualangan. SHH. Seharusnya aku tahu ekormu sudah sembuh. Aku tidak akan berlatih memasak dengan keras. Lain kali hampir saja kukerjakan kukusan ini. Kau ini, si pemalas kecil. Setelah aku dan Xiao Yan pergi, kau tidak bisa membiarkan dirimu kelaparan.
Aha, ada apa denganmu, Xiao Jiu? Kau ini terkena abu dari panci di dapur. Ekorku. Ini adalah energi iblis ah. Aroma ini sepertinya berasal dari suku dukun. Di dalam tempat rahasia. Apakah ada yang terjadi saat bagian terakhir hilang? Aku melihat fantasi diriku yang terjatuh ke dalam kegelapan. Saat itu, tulang ekorku tiba-tiba bergetar, menyerap sebuah kekuatan. Meskipun rubah berekor 9 adalah tanda keberuntungan. Tetapi jika ia menyerap terlalu banyak kekuatan negatif, ia bisa terpesona. Kehadiran suku rubah memicu situasi ini. Tubuh kecil rubah sekarang tidak bisa optimis. Bagaimanapun juga, saya akan menemukan cara untuk mengatasinya. Bahkan jika harus menjelajahi tempat rahasia sekali lagi. Saya juga. Hahaha. Hajiao yang menyerahkan 9 ekor-ekor. Energi sihir yang dia serap adalah persembahan yang kami suku penyihir siapkan untuk Gu Fen. Haha. Jangan harap aku akan membiarkan siapapun menyentuhnya saat aku ada di sini. Nona, kamu belum sepenuhnya pulih sekarang. Jangan gunakan kekuatan 9 ekor-ekor lagi. Suku penyihir datang menyerang aku. Aku tidak bisa membiarkanmu selalu terluka karena aku. Jika ada bahaya, tidak bisa berjalan sendiri. Aku bilang, harus melindungimu. Mataku yang kiri. Kalian tunggu di sini. Kyuubi pasti milikku. Satu-satunya cara adalah menemukan artefak suci suku rubah, King Xinjue, yang bisa membersihkan energi jahat di tubuhnya. Tapi benda ini sudah hilang selama 100 tahun. Tuan, jangan cari lagi. Kalau memang ditakdirkan menjadi iblis, biarkan aku menjauhimu. Setidaknya aku tak akan menyakiti kalian. Ngomong apa sih? Selalu berpikir untuk berbuat baik padaku, tapi malah mau meninggalkanku. Tak peduli apakah aku menemukan di ujung dunia. Aku pasti bisa membantumu membawa kembali King Xinjue. Kakak Xiaoyan, kamu harus cepat kembali. Jika Xiao Jiu terpengaruh oleh kegelapan, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan bicara omong kosong. Begitu aku sembuh, aku akan mengajarkanmu cara bertarung dengan ekor. Kali ini, aku akan melindungimu. Hahaha. Anak muda, saya tahu di mana letak King Xinjue. Tapi kamu harus menjawab saya terlebih dahulu. Mengapa kamu begitu terobsesi? Karena Nona Bai adalah orang yang saya jalani hidup dan mati bersamanya. Jadi saya bersedia mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya. Dengan adanya pewaris 9 ekor ini di sampingmu, saya jadi tenang. Ini adalah wilayah terlarang suku rubah. Sangat berbahaya. Mungkin bisa menemukan jawaban yang kamu cari. Ini adalah wilayah terlarang suku rubah. Siapa kamu? Tahukah kamu bahwa yang melanggar wilayah terlarang suku rubah akan mati? Saya datang untuk mencari King Xinjue. Ini menyangkut keselamatan Bai Xiao Jiu, rubah ekor 9. Ini adalah bulu ekor rubah ekor 9. Ternyata terhubung dengan niat King Xinjue di kedalaman wilayah terlarang. Ikuti aku. Baju perang dan 9 ekor-ekor rubah hidup berdampingan. Ini jarang terjadi di dunia ini. Tapi Jue Xinjue sangat ketat dalam mengenali pemiliknya. Kamu harus melewati 3 ujian berat. Tak peduli seberapa berat ujian itu, aku akan ambil Jue Xinjue. Tolong.
Hahaha. Xiao Jiu. Kalau kamu berani mengutuk aku akan mencabut seluruh ekormu. Tidak akan? Tunggu aku selesai dulu. Aku juga akan membawamu mencicipi semua kue osmanthus di dunia. Ah. Ah. HMPH. Xiao Yan. Kamu hanyalah alat penyelamatku. Sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi. Kamu hanyalah sebuah hayalan. Jangan harap bisa menipuku dengan kebohongan murahan ini. Aku dan Xiao Jiu lebih memilih mengorbankan diri daripada membiarkan yang lain mati. Ah. Kue osmanthus yang baru dikukus sudah hancur. Tidak apa-apa, masih bisa dimakan kok. Ah. Xiao yang tidak ada. Haha, gadis kecil. Serahkan rubah berekor 9. Akan kubiarkan kau hidup. Mimpi. Biarpun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungi Xiao Jiu. Ah. Pertarungan terakhir. Kau harus melepaskan baju zirah untuk mengambil teknik hati tenang. Baju zirah bisa hancur. Tapi Xiao Jiu harus diselamatkan. Xiao Jiu telah membentuk kembali tubuhnya. Sepertinya kekuatan armor juga telah menyatu dalam tubuhku. Hapus teknik menenangkan hati. Xiao Jiu. Ini aku. Xiao Yan. Qian Yisue keluar dari jalur rahasia. Aku pergi mencari Xiao Jiu. Jika aku tidak pergi, Xiao Jiu akan menghilang. Aku akan menunggu Kak Xiao Yan di sini. Kak Shon. Dan Xiao 9. Bagus sekali kalian tidak apa-apa. Ini aku. Kali lagi kalian menyelamatkanku. Jangan lagi menakutiku. Mulai sekarang aku tidak akan berpisah darimu. Dengan begitu aku bisa melindungimu dengan baik. Aduh, aku tidak akan mengganggu kalian berdua berbicara. Aku akan hilang dulu. Xiao Jiu, ekormu lebih berguna dari sapu. Nanti semua pekerjaan bersih-bersih jadi tanggung jawabmu. Kamu cuma tahu menyuruh-nyuruh. Aku siapa? Lain kali belajar masak, malah mengira kecap itu cuka. Bukan kamu. Waktu itu juga. Dari luar sudah dengar kalian berdua berdebat, Qian Yisue. Apakah kamu sudah mengambil kertas talisman yang diminta oleh Eldest Elder? Kamu memintaku mengambil kertas talisman hanya untuk mengalihkan perhatianku. Baiklah, kamu, Xiao Yan, sungguh ingin sekali menguasai Xiao Jiuku setiap saat. Aduh, jangan buat Qian Yisue tertawa. Hati-hati dia menempelkan talisman sial di kepala tempat tidurmu. Asal dia tidak menempelkannya di tempatmu, itu sudah baik.
HMPH. Sedang memikirkan apa? Xiao Jiu. Setelah kamu kembali kali ini, selama Kak Xiao yang tidak ada di sampingmu, kamu akan merasa cemas. Aku selalu merasa ada firasat buruk. Sejak menyerap kekuatan itu di tempat rahasia. Ekor 9 milikku kadang-kadang terasa aneh. Kamu dan Kak Xiao yang sangat hebat, setelah tubuhmu pulih. Bersama-sama kita tak terkalahkan di dunia. Biarkan saja apapun sekte sihir dan suku dukun. Akan kita usir semua. Kan kita usir semua. Ini adalah permata pengintai suku dukun. Mereka tidak hanya ingin mengawasi, tetapi juga ingin menyelidiki kekuatan dalam tubuh Bai Xiao Jiu. Begitu suku dukun memecahkan perlindungan baju perang. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Apakah ada cara untuk menghadapinya, kakak tua? Hanya dengan memperkuat perbatasan di halaman kecil ini. Tapi perlu menggunakan ekor 9 Bai Xiao Jiu sebagai pengarah. Mengalirkan kekuatan asal dari suku rubah. Barulah bisa memisahkan dari pengawasan suku penyihir. Kakak tua, tidak bisa menggantikan posisiku. Xiao Jiu, apakah kamu bisa bertahan? Jika tidak, jangan paksakan diri. Aku baik-baik saja. Aku pasti akan melindungi halaman kecil ini. Xiao Jiu. Xiao Yan. Kenapa sekarang aku bahkan tidak bisa mengurus hal ini dengan baik? Ekor 9 milikku sepertinya semakin tidak bisa dikendalikan. Jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Bagaimanapun juga. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Bahkan jika harus melawan seluruh dunia. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Pelindung sudah stabil. Perjuangan Xiao Jiu tidak sia-sia. Mesin yang ini memang bisa menekan kekuatan iblis dalam tubuh Xiao Jiu. Kami bertiga berdiri di 3 posisi formasi. Memasukkan kekuatan masing-masing. Tidak masalah, asalkan bisa membantu Xiao Jiu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Formasi ini sangat berbahaya. Ingatlah. Masuk. Mari mulai. Mulai formasi. Kecil 9. Berhasil, kecil 9. Bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik, terima kasih. Karena semua yang telah kamu lakukan untukku. Bodoh. Ngomong apa terima kasih? Kamu sudah berjanji padaku, akan bersama selamanya. Harus panjang umur. Hidup dengan baik. Xiao Jiu, apakah kamu tidak merasa Xiao Yigege akhir-akhir ini aneh? Setiap hari sebelum fajar, dia memeluk buku tua, masuk ke ruang baca. Dia pasti sedang memikirkan bagaimana agar saya bisa pulih lebih cepat. Tidak ada yang penting. Hanya sekadar melihat-lihat. Xiao Yan. Toten ini mirip dengan yang saya lihat di tempat rahasia. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bai Xiao Jiu. Kamu pikir kekuatan simbiosis bisa tenang-tenang saja? Rahasia yang tersembunyi di dalam armor itu. Cukup untuk mengguncang suku rubah. Siapa kamu? Hahaha.
Ini adalah tanda pengkhianat suku rubah. Dulu mereka berusaha mengendalikan kekuatan 9 ekor dengan teknik terlarang. Mereka diusir dari suku rubah. Tak disangka sekarang muncul lagi. Jadi, mereka mengincar kekuatan 9 ekor saya. Dan simbiot baju perang. Jangan takut, ada saya di sini. Jangan ada yang berani bergerak. SHH. Ini adalah para pengkhianat suku rubah yang sedang memanggil anggota lama. Mereka ingin menggunakan kekuatan kalian berdua untuk membangun kembali alat sihir dan menguasai suku rubah. Kalau 1 lawan 1, aku lawan dia. Aku baru belajar teknik kertas jimat yang sangat hebat. Jangan terburu-buru, mulai sekarang. Semua orang dilarang keluar dari pekarangan sendirian. Pengkhianat suku rubah melihat kita tidak lagi keluar. Mereka juga tidak bisa menyerang masuk. Mereka ingin menggunakan lonceng jiwa ini untuk memaksa kita keluar. Jiwa Xiao Jiu masih belum stabil. Mereka ingin menghancurkan jiwa Xiao Jiu. Ini adalah alat sihir dari suku rubah. Hanya rubah berekor 9 yang bisa menjatuhkannya. Xiao Ye. Aku Xiao Jiu. Jangan ragu untuk menyerang mulai sekarang. Tubuhmu masih belum sepenuhnya pulih. Tidak boleh membiarkan Xiao Jiu menghadapi bahaya sendirian lagi. Tidak baik, mereka telah merobohkan perbatasan dan akan menyerang. Hahaha. Serahkan kekuatan simbiosis dengan patuh. Aku akan membiarkan kalian utuh. Jika kalian punya keberanian, hadapi aku dulu. Itu suara wanita di tepi air hari itu. Jiu Jiu. Mari kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Kekuatan simbiosis Xiao Yan. Gabung. Dengan hatiku, melindungi jiwamu. Hahaha. Hei. Diam. Xiao Jiu, ekormu pulih terlalu lambat. Tidak bisa membantuku mengambil layang-layang di atap. Kutu buku, ambil tangga dan panjat sendiri. HMPH. Ah. Ayo, aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Aduh. Kamu tidak tahan melihat Xiao Jiu berbicara sedikit saja dengan orang lain. Bel ini bisa menghilangkan sihir. Melindungi jiwamu. Terima kasih. Antara kita tidak perlu berpura-pura. Ah. Ah, siapa orang ini?
Ah ah, ini apa? Dia sedang menyampaikan kepada saya. Bahasa suku rubah. Ini adalah tanda mantra terlarang suku rubah, mantra pemakan jiwa. Roh asal dari yang terkutuk. Akan ditelan. Bai Xiao Jiu. Tulang ekormu bersinergi dengan baju zirah. Saya khawatir. Tidak bisa dipaksakan. Bisa menggunakan cara yang begitu licik dan jahat untuk menyakiti Xiao Jiu. Apapun jenis mantra itu. Pasti ada cara untuk memecahkannya. Xiao Yan. Kedepannya, dimanapun kamu pergi. Di lembah atau tempat rahasia apapun. Kita harus bersama-sama. Iya. Buku mengatakan, di dalam rahasia suku rubah ada buah kingling yang bisa menghapus 100 mantra. Kak Xianging, ayo kita petik buahnya. Tempat rahasianya sangat berbahaya. Tidak semudah itu untuk pergi. Dan lagi, pintunya sangat tersembunyi. Ah. Ini adalah aura dari rahasia suku rubah. Xiao 9, apakah kamu bisa merasakan pintu masuk rahasia itu? Ah. Anak kecil. Kau memiliki ikatan dengan rahasia. Jika ingin masuk, harus melewati ujian dari orang tua. Ujian apa? Tangkap 3 batu tanya ini. Jawab pertanyaan mereka. Jika kau benar-benar datang untuk memecahkan kutukan, pasti bisa menangkapnya. HMPH. Hahaha. Jika untuk memecahkan kutukan harus menukar nyawa. Apa yang akan kau lakukan? Nyawaku ini diberikan oleh Xiao Jiu. Jika bisa menukarnya demi keselamatanmu. Aku rela mati 1000 kali. Sungguh menyenangkan ada kamu. Kalian tidak perlu mengantar. Xiao Jiu, kalian harus kembali dengan selamat. Aku akan patuh menjaga halaman kecil ini. Setiap hari aku akan meninggalkan kue bunga osmanthus untuk kalian. Gadis bodoh. Jangan menangis sampai wajahmu bengkak. Nanti saat kita kembali dengan buah elf. Bukan hanya bisa menghilangkan kutukan, tapi juga bisa membuat ekorku cepat pulih. Ekor sudah pulih. Aku akan ajarkan kamu melakukan lebih banyak hal menyenangkan dengan ekormu. Krisis di... Jangan ceroboh. Ini adalah pengalaman saya seumur hidup dalam memecahkan mantra. Mungkin bisa berguna. Terima kasih, Elder Besar. Kami pasti akan kembali dengan selamat. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, hati-hati di jalan. Kami menunggu kedatangan kalian, tunggu kami kembali. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, aku pasti akan menjaga halaman kecil ini dan menunggu kalian kembali. Ah, bagaimana cara menggambar formasi penjara iblis ini, kakak tua? Seandainya Xiao Jiu ada di sini, ekornya bisa menyapu semuanya. Formasi yang kau gambar ini, bahkan tidak layak disebut pemula. Siapa? Ini adalah sisa-sisa iblis yang menyerang suku rubah sebelumnya. HMPH, gadis kecil. Serahkan lokasi makhluk simbiotik. Akan kubiarkan kamu hidup. Kakak yang berkata, kalian para pengkhianat bahkan tidak bisa mengalahkan Ahuang di rumahku. HMPH.
Jangan bingung. Formasi perlindungan dari Elders. Ini adalah tanda formasi terbalik dari pengkhianat suku Hu, Sike. Jika tulang ekor bayi Xiao Jiu diambil, makhluk simbiotik akan berubah menjadi energi iblis. HMPH. Aku sudah tahu dia pasti punya niat buruk. Elder besar, cepat ajari aku cara memperkuat formasi. Hei. Jejak cakar ini tampaknya milik anak muda dari 9 ekor rubah. Elder besar berkata, buah kingling tumbuh di inti dunia rahasia. Dan pintu masuk inti hanya akan terbuka bagi hati yang murni dan baik. Xiao Yan. Tadi aku seolah-olah melihatmu kehilangan semua kekuatanmu. Jatuh ke pelukanku. Tempat ini masih menyimpan ilusi dari suku rubah. Jangan tertipu oleh ilusi, Xiao Ye. Tidak perlu bertindak, hanya perlu mengulurkan tangan. Rubah ingin mengambil buah kingling. Pertama, hancurkan penghalang hati, Xiao Yan. Jika bayi Xiao Jiu tidak lagi memiliki 9 ekor, bagaimana kamu akan memperlakukannya? Dia pernah menggunakan bulu ekornya untuk mengendalikan aku. Dengan kekuatan roh jahat untuk memperpanjang hidupku, apakah dia punya 9 ekor? Dia tetaplah bayi Xiao Jiu kita. Kita pergi. Pastikan kita mendapatkan buah roh Qi. Kata sesepuh agung. Buah spiritual kingling harus dipacu dengan kekuatan asal dari suku rubah. Xiao Jiu, coba gunakan kekuatan 9 ekormu. SHH. Kamu pikir dengan mengurungku, kamu sudah menang. Kakak Xiao Yan bilang, menunda waktu juga bagian dari taktik. Barang yang ada di tanganmu sudah aku rampas. Apalagi, ayo, serang. Kakak Xiao Yan dan Xiao Jiu akan segera kembali. Menghajar kalian sampai terpelanting. Xiao Ye, ekorku tidak sakit lagi. Sepertinya buah kingling sudah menyatu dengan darahmu. Warisan makhluk hidup bersama harus bertanggung jawab menjaga suku rubah. Bai Xiao Jiu. Di bahu kamu sudah memikul penjaga rahasia suku rubah. Kakak Xiao Yi. Suara ini. Itu adalah Qian Yisue yang seolah muncul langsung di benak. Itu adalah resonansi simbiotik. Qian Yisue dalam bahaya. Kita pergi. Jika Xiao Ye tidak datang, kita khawatir sulit untuk melarikan diri. Mundur dulu. Apa? Kalian sudah kembali. Ya. Aku tidak khawatir tentang kalian. Chibayuki telah berkontribusi. Ini adalah hadiah. Batu simbiosis. Kakek tua pernah berkata, seni terlarang ras iblis. Jiwa simbiosis pasti akan menjadi bencana. Ketika tubuh simbiosis mengumpulkan 9 potongan ekor. Armor akan menunjukkan wujud aslinya. Saudara rokok kecil Jiu.
Kalian cepat lihat. Aku mengambil serpihan tulang ekor dari tangan pengkhianat. Ini ditulis apa ya? Sepertinya tertiup angin. Jaring laba-laba adalah rahasia dan bahasa kuno suku rubah. Aku pernah mendengar para tetua menyebutnya saat kecil. Terkait dengan ujian langit. Tetua Agung pernah berkata, makhluk simbiotik perlu mengumpulkan 9 potongan armor. Untuk menunjukkan wujud aslinya. Mungkin potongan ini adalah kuncinya. Bai Xiaojiu. Apakah kamu tahu mengapa suku melarang teknik simbiosis sepanjang sejarah? Saat bencana surgawi datang, bukan hanya kamu, bahkan pasangan simbiotikmu. Tolong tunjukkan, senior. Hanya dengan menemukan fragmen ekor 9 bisa mengetahui keseluruhan gambaran. Baju perang sudah diperbaiki. Apakah itu kekuatan simbiosis? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Besok aku dan tetua besar akan pergi menyelidiki sarang pengkhianat. Kamu dan Qian Yusui jagalah Xia Yue dengan baik. Bai Xiaoqiu. Serahkan fragmen tulang ekor. Kumpulkan semua 9 bagian. Kita bisa membalikkan tubuh simbiosis. Jadikan kamu senjata untuk menghancurkan suku rubah. Coba lewati aku dulu. Lihat serangan super tak terbendung 5 cakar. Hahaha. Ha. Ha. Apa sebenarnya tujuan kalian? Hahaha. Entitas 9 ekor memang merupakan larangan. Begitu bencana datang, kalian semua akan lenyap dalam sekejap. Dan kami akan menggantikan kalian. Mundur. HMPH. Ada apa? Tidak ada. Pecahan ini. Potongan-potongan ini disusun. Adalah pusat dari klan rubah pemusnah dunia. Para pengkhianat ingin memicu bencana alam dengan tubuh simbiotik Bai Xiaojiu. Hancurkan suku rubah. Jangan sampai mereka berhasil. Xiaojiu. Kita cari sisa fragmen bersama-sama. Sambut bencana surgawi secara aktif. Hidup bersama, mati dalam satu liang. Denganmu di sisiku, aku tidak takut bencana surgawi. SHH. Gadis kecil. Ini adalah kompas pengkhianat suku rubah. Mengacu pada tempat terlarang ras iblis. Karena di sana ada pecahan tulang ekor rubah 9 ekor. Bagaimana kamu tahu hahaha? Karena saya pernah menjadi penjaga pecahan itu. Ah. Huh. Hahaha, saya harus memberitahu Xiao Jiu dan yang lainnya. Kembali ke ruang hampa. Kata kakek itu memang tidak salah. Ini adalah ruang hampa. Sangat menyeramkan. Seolah-olah monster bisa muncul kapan saja.
Xiao Jiu. Hati-hati di bawah kaki. Ruang hampa penuh dengan jebakan. Ayo pergi. Siapa yang berani mengganggu ketenangan Guisu? Ah, itu di dalam sungai adalah sisa tulang ekor. Senior, kami tidak berniat merusak Guisu. Hanya meminta sisa untuk melawan pengkhianat. Mengatasi bencana surgawi. HMPH. Ingin mengambil sisa. Lewati aku dulu. Kamu adalah pewaris 9 ekor. Namun 9 ekor itu tidak utuh. Jika pecahan itu muncul, bencana pasti akan datang. Jika gagal menghadapi bencana, kamu dan pasanganmu akan terpisah jiwa dan raga. Apakah kamu sudah memikirkannya? Pecahan-pecahan ini jika disatukan, benar-benar bisa memperlihatkan wujud asli baju perang. Dalam catatan kuno, jika potongan sisa dari makhluk 9 ekor lengkap terkumpul, pasti akan memicu bencana langit. Mungkin bentuk asli dari baju perang adalah kunci untuk melawan bencana langit. Ini adalah takdir kita. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Xiao Yan menghadapinya sendiri. Hahaha. Pemuda, tahukah kamu apa arti lengkapnya potongan sisa itu? Ini bukan hanya tentang kebangkitan kekuatan, tapi juga tentang menghidupkan kembali kutukan 1000 tahun dari suku rubah. Sekarang nampaknya, bencana langit sudah dekat. Sudah saatnya mengungkapkan kebenaran. Kalian berdua mendapatkan fragmen. Lalu menyatukan fragmen itu. Bencana langit akan datang. Kalian berdua pasti akan terkena petir langit. Bagaimana bisa diatasi atau? Apakah ada satu orang yang mampu menyambut petir langit ini? Jangan pikir kamu harus menghadapi semuanya sendiri lagi. Kita sudah bilang, apapun yang terjadi, kita harus hadapi bersama. Kekuatan koeksistensi. Bukankah kita sudah memiliki kekuatan koeksistensi? Saling memahami. Dalam buku dikatakan bahwa itu membuat kita berubah menjadi kekuatan murni. Menggabungkan keduanya menjadi satu. Biarkan wujud asli dari 9 ekor rubah kembali ke dunia. Untuk melawan bencana langit. Ada apa? Xiao Yan, Xiao Jiu. Aku pikir kamu sudah menjadi jiwa yang tersisa lagi. Aku takut kehilanganmu. Bukankah aku baik-baik saja? Kalau kamu begitu takut, bagaimana bisa melawan bencana langit? Xiangyan, kakak, Xiao Jiu, aku datang untuk melindungi kalian. Kalian tidak sedang berlatih. Hampir selesai latihan. Tapi kamu datang tepat waktu. Segera beri kakak Xiao Yan sebuah jimat keberanian. Dia masih khawatir aku akan menghilang. Ternyata kakak Xiao Yan adalah orang penakut. Tidak punya jimat keberanian, tapi ada sebuah jimat yang bisa membuat dia terus mengingat kenangan indah kalian berdua. Sebenarnya aku ingin memberikannya sebagai hadiah pernikahan untuk kalian. Senang bisa melihat kakak tersenyum. Sudah, kalian lanjutkan. Aku pergi ke halaman menempelkan keberuntungan dan berdoa. Kakak Xiao Yan, Xiao Jiu, hari ini adalah ujian langit. Apa yang harus kita lakukan?
Ham. Ah. Xiao Jiu, konsentrasikan kekuatanmu. Kita pasti bisa menang. Hidup satu nafas, mati satu liang. Ya ah. Bagus sekali, kita berhasil. Zirah pelindung sudah terbentuk. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Hei. Legenda tentang simbiosis kekuatan akan ditulis kembali di tangan kalian. Hahaha. Sejak keluarga perang menunjukkan wajah aslinya, kalian berdua jadi semakin lengket. Ketika kamu sudah memiliki orang yang disukai, barulah kamu mengerti. Ham. Bencana besar akan segera datang. Ah. Bencana besar akan segera datang. Ah. Kakek tua bilang selama kita menjaga formasi, kita bisa. Bencana ini entah akan ada berapa banyak putaran. Para pengkhianat juga sedang menunggu kedatangan bencana. Ingin memberikan kita serangan mematikan. Takut ya? Ada kamu di sampingku. Tidak akan ada lagi yang membuatku takut. Xiao Jiu melihatku. Kekuatan simbiosisku tidak akan mudah goyah. Ya, ya. Ah, ah. Kakak Sani, Xiao Jiu cepat bangun. Oh ya, jantung emas yang diberikan kakek bisa memanggil kembali kesadaran. Kakak Saun, Xiao Jiu. Petir terakhir akan datang. Ini. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Apakah kamu masih ingat janji kita? Aku ingat. Hidup dan mati bersama. Mari kita mati bersama. Nyawa kita ada di tangan kita sendiri. Ah. Akhirnya kita tidak perlu terpisah lagi. Yang disebut sebagai makhluk simbiotik akhirnya menyelesaikan misinya. Elder besar mengatakan kalimat terlarang ini. Jiwa simbiotik pasti akan menjadi bencana. Sekarang bencana telah berlalu. Harusnya sudah damai, kan? Tidak semudah itu. Meski armor telah menunjukkan wujud aslinya. Namun, dalam catatan, wujud sejati yang sepenuhnya bangkit akan memicu gelombang penyerapan roh kuno dari suku rubah. Itulah tujuan sebenarnya dari pengkhianat suku rubah. Mereka ingin menggunakan gelombang penyerapan roh untuk membasmi semua rubah yang mengusir mereka. Aduh, gelombang penyerapan roh akan segera datang. Akan menelan semua kekuatan suku penyihir. Untuk membangunkan wujud asli dari baju perang, kamu harus mendapatkan artefak suci dari suku rubah. Hati rubah surgawi. Namun benda ini telah hilang selama 1000 tahun.
Tidak peduli seberapa sulit. Kita harus menemukannya. Untuk menemukan benda ini, hanya kemurnian dan kesucian suku rubah yang bisa menemukannya. Apa yang dimaksud dengan kemurnian dan kesucian? Jauh di langit. Dekat di depan mata. Rubah tua. Senior. Bicaralah dengan jelas. Perasaanmu dan Xiao Jiu adalah perasaan yang murni dan suci. Kalian ingin mencari hati danau surga. Tapi kalian harus berjanji padaku untuk menghentikan pengkhianat, menghidupkan kembali formasi terbalik. Siapa kamu? Mengapa tahu begitu banyak? Saya dulunya adalah seorang tetua yang menjaga hati Danau Tian. Karena dikhianati oleh pengkhianat. Saya bertahan hidup hingga kini. Jade ini sama dengan serpihan tulang ekor yang saya temukan pada pengkhianat. Polanya sama. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap kalian. Tujuan kita semua sama. Semua untuk menghentikan pengkhianat dari suku rubah. Kalian bisa percaya padaku sekali. Kami bisa mempercayaimu. Tapi kamu harus menutup jiwa aslimu. Tidak masalah. Ada yang aneh. Arah yang ditunjukkan oleh darah 9 ekor tidak salah. Hati rubah abadi membutuhkan darah dari makhluk simbiotik sebagai pemicu. Kekuatan rubah 9 ekor yang murni harus mengkristal menjadi bentuk. Barulah bisa muncul. HMPH. Datang tepat waktu. Menangkap kalian. Ambil hati rubah langitku. Rubah 9 ekor, ikutlah denganku. Akan kubebaskan kekasihmu. Jangan harap bisa mengancam Xiao Jiu dengan aku. Anak muda. Ini darah rubah langit. Yu Sheng Taun, jangan harap bisa berhasil. Dunia spiritual akan segera hilang. Jangan berjuang sia-sia lagi. Hei. Xiao yang menggabungkan kekuatan simbiosis. Jiwa simbiosis tak terkalahkan. Ya. Ah. Bagus sekali. Kakak Xiang Yan dan Xiao Jiu berhasil. Hahaha. Bagus sekali. Sekarang lihat siapa lagi pengkhianat yang berani datang. HMPH, tubuh simbiosis 9 ekor memang tidak salah nama. Tapi masa depan suku rubah tergantung pada kalian untuk terus melindunginya. Kepala tua mengatakan bahwa gelombang jiwa akan datang. Apa sebenarnya itu? Begitu menakutkan. Dalam legenda, terjadi sekali setiap 100 tahun. Kolam itu muncul lebih awal karena kami mengumpulkan pecahan ekor tulang. Pengkhianat meskipun telah tersebar. Namun gambar yang ditinggalkan oleh wanita berjas hitam itu masih ada. Kita harus menemukan cara memecahkan masalah sebelum gelombang datang. Ini adalah formasi penangkal untuk membalikan gelombang jiwa. Tapi perlu darah murni dari suku rubah 9 ekor sebagai pengantar. Gunakan darahku. Tidak bisa, gelombang jiwa akan mempercepat, menelan kekuatanmu. Aku, Xiao Yan, sebagai makhluk bersimbiosis, sudah ditakdirkan hidup dan mati bersama. Kali ini kita akan memecahkan masalah bersama. Ini adalah pecahan kunci untuk menenangkan roh yang perlu diaktifkan. Formasi. Masih perlu kalian semua untuk bergabung menggunakan kekuatan simbiosis. HMPH. HMPH, menangkap pecahan adalah milikku. Hahaha. Tuan. Ini adalah darah murni yang diambil dari anak-anak rubah. Cukup untuk kita mengaktifkan formasi kebangkitan. Membuat simbiot kita menjadi boneka kita. HMPH. Bagus, dulu para rubah ini mengatakan aku pengkhianat. Mengusirku, kini gelombang pemangsa jiwa akan menelan segalanya. Hahaha. Seluruh suku rubah akan terlahir kembali di bawah kepemimpinan saya sebagai dukun besar. Rebir. Bai Xiao Jiu dan Xiao Yan. Hari ini adalah hari kematian kalian.
Jangan harap nasib kita akan ditentukan oleh diri kita sendiri. Ah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian? Karena kami adalah makhluk simbiotik. Serpihan tulang hitam telah kembali. Formasi mereka sudah hancur. Tidak ada kemungkinan untuk pulih. Tugasku sudah selesai. Masa depan yang membingungkan selanjutnya akan kalian tangani. Formasi yang diajarkan oleh kakak tua sangat sulit. Seandainya aku bisa lincah seperti ekor 9 kecil. Dengan latihan yang giat, kamu juga bisa. Ada pendapat. Siapa itu? Ah. Ah. Seruling tulang ini adalah benda terlarang dari suku rubah. Dapat mengendalikan mereka yang memiliki darah suku rubah. Kalau aku tidak salah tebak, sesuatunya dalam bayangan gelap itu ingin memanfaatkan Bai Xiaojiu untuk membuka segel yang lebih kuat di tanah terlarang suku rubah. Tak peduli apa bahaya yang ada, kami tidak akan membiarkan mereka menang. Bersama dalam hidup dan mati, kita hadapi bersama. Apapun yang terjadi, tidak akan bisa memisahkan kita.